Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah. Ya, salawatan kami salaman teman wala sofi wa mawala. La haula wala quwwata illa billah. Jamaah masih Sabtu subuh rahmatullah. Baik yang ada di dalam Masjid Istiqomah dan juga ibu-ibu bapak-bapak yang ada di seberang di online ya. Hari ini kita akan kembali mengkaji ilmu tafsir ya, namun dengan kemasan yang ringkas dan sederhana sehingga mudah dipahami dan mudah dimengerti. Barang siapa yang mencintai, menyukai Quran tidak hanya dibaca, iqra, tapi juga ditadarusul atau tadarus ya, dibaca pagi dan sore, juga ditadaburi. Yang benar adalah bagaimana ditafsirkan. Karena hanya Quran ini akan menjadi bekal kita, ya, bekal untuk menuju jalan ke surga Allah. Hanya ini satu-satunya, tidak ada yang lain. Ya. Jalan amalan solehah, sholat waktu dan seterusnya. Jadi bagi semua, pada hari ini kita akan mengkaji ayat 121 sampai 130 tentang apa ini, persoalan yang berhubungan dengan agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dan juga Isa alaihissalam di waktu itu ya. Maka judulnya Yahudi dan Nasrani masuk surga ya. Nanti kita bisa dialog diskusi ya. Katanya tadi mami yang di seberang enak sekali ya, masuk surga Nasrani Yahudi ya. Islam gimana ini? Ya, ya kalau belum dilihat, belum dikasih, belum paham, makanya kita makin mengkaji. Ya, oke. Jadi surga hanya untuk orang beriman. Ya, rumusnya entah itu Islam, entah itu agama samawi yang lain. Ya. Tahu Bapak Ibu agama samawi selain Islam apa? Ibu? Nah, ini yang selain agama samawi. Tapi yang hari ini masih lurus menjaga ketauhidan hanya Islam. Ya. Jadi yang bisa menjaga imannya sampai hari ini itu hanya Islam, sedangkan Yahudi rasanya sudah rusak ya, sudah hancur lebur karuan ya. Gua Pak Sarwedi ya, yes. Hanya untuk orang beriman. Iman berarti ada 6 ya, yang kita pahami iman itu ada 6 ya. Kemudian yang kedua, di hari pembalasan tiada penolong kecuali iman. Nah, nanti di hari pembalasan itu tidak ada yang menolong kecuali iman kita ini, iman kita. Iman berarti dalamnya ada apa nih? Ada takwa, ya. Iman dalamnya ada takwa. Maka dalam Al-Baqarah 1 itu katakan Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairu yati taqwa. Wa takuni ya ulil albab, hanya orang-orang yang cerdas ya. Yang dipanggil Allah itu hanya orang-orang yang ulil albab, cerdas, yang bisa menggunakan akal pikirannya yang dititahkan Allah ya tentang kehidupan ini sehingga bisa menuju surganya Allah. Iman itu kan takwa dalamnya. Takwa. Jadi bukan takwa, bekal takwa. Gak ada yang lain sebenarnya. Takwa diantaranya dibangun dari hari ke hari. Ya. Takwa ini didapat di mana, Bapak Ibu? Di dunia ini. Ya. Kalau sudah masuk alam barzakh kita nggak ada lagi bekal. Maka banyak ulama mengatakan banyakin bekal itu. Kenapa? Karena nanti di alam barzakh itu
dan ketika masuk alam yaumul hisab, dihisab, ada banyak umat lain itu yang protes, Bapak itu dulu mendolimi saya ya Tuhan. Nah, diambil pahalanya, ya nggak ada lagi uang dirham, rupiah dolar nggak ada. Bayar pakai apa? Bayar pakai pahala kita. Semakin banyak kita berdosa pada manusia, semakin berkurang pahala kita, ya. Pahala kita berkurang. Maka akhirnya ada orang dikatakan bangkrut. Kenapa? Karena amalnya yang dibawa banyak, tapi dosanya juga banyak, yang belum dihalalkan, belum dihalalkan. Maka halalu kalau kita halal itu kan saling maaf-maafan dalam rangka mengkosongkan agar dosa-dosa kita ini hilang, gitu kan? Itu pentingnya halal bihalal. Ya, terus ada yang katakan itu bid'ah, ya biar sana ada apa-apa. Ya, itu ya. Di dunia inilah kita mencari pahala untuk nebus kesalahan-kesalahan yang kita nggak paham. Ketika Pak Sarwi di zaman remaja banyak salah, Pak Alison semua banyak salah. Kita ingat nggak kita nyalek orang itu salah, kita ingat nggak? Nah kalau kita lupa salahnya apa, nanti ditagih itu pernah dalam salah gitu. Maka perbanyaklah amal soleh itu, ngasih seperti ini itu benar sekali ya. Coba baca tahmid sendiri, lagi nyomret ngantuk, betul nggak? Ngantuk gitu, tahmid itu berat. Tapi kalau sambil dikemas dengan sederhana gini kan, sambil ada kopi, ada pisang godok, ya. Ada lomboknya, ya. Ini kan bikin gak ngantuk. Ada lomboknya kurang ya, remason. Ya, itu ya. Iman takwa bukannya itu saja. Ya ada bekal harta, bekal apa ya yang kita punya, ya ada. Bukannya harta saja, nggak ada. Ya. Harta bisa berfungsi sebagai bekal ketika harta itu dititipkan orang lain, diberikan pada orang lain, sedekah, zakat, infak, itu akan menjadi bekal kita. Tapi harta ditumpuk di rumah, di bank, ya, nggak diwariskan, nggak dihibahkan, itu akan menjadi duri, akan menjadi api nanti di yaumul qiyamah. Maka usahakan agar banyak-banyak sedekah, banyak-banyak infak sedekah. Untuk keperluan apa? Dakwah terutama. Dakwah. Ini untuk mengisi iman kita. Yang ketiga, Ibrahim Khalilullah. Apa itu? Mbah Ahmad? Khalilullah. Apa itu? Kekasih Allah. Kekasih Allah. Ya. Muhammad juga kasih Allah. Kemudian Ka'bah tempat berkumpul manusia. Ya kita sekarang ini karena bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah ini adalah bulan haji, bulan umroh. Maka tidak sah umrohnya, hajinya kalau pakai ihram, muhrimnya dipakai kalau di bulan di luar Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. 3 bulan ini adalah bulan-bulan umroh dan haji. Ya. Sekarang mulai berangkat ke tanah suci. Maka Ka'bah tempat berkumpul manusia sedunia. Oke. Kemudian Yahudi Nasrani tidak terima kalau nabi-nabi berasal dari negeri Arab. Maka banyak nabi-nabi yang dari keturunan Arab ini dibunuh. Ya. Bunuh saja. Zaman Nabi aja sudah bunuh, apalagi sekarang. Ya. Tapi kita syukuri Palestina sudah menjadi negara merdeka, gitu, dengan poten yang menang itu. Kita bika oleh alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan jadi merdekanya itu akan jadi otonom dan akan memperoleh pembelaan secara global. Ya, nggak salah negara-negara untuk berbantuan pada negara itu. Pelan-pelan, namun nyata Allah membawa pada satu peradaban. Di akhir nanti akan menjadi Palestina yang kuat, merdeka, kokoh,
sugih ya, mampu senjatanya dan akan menyerang habis-habisan Yahudi. Itu akhir ya, akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik. Surga dan neraka ini gimana sih? Nah, orang hidup ini kan hanya larinya kan hanya dua, ke surga atau ke neraka. Enggak ada pilihan lain, ya. Jadi kita berkumpul di situ apa tadi? Bermajelis ilmu, bersilaturahim, ya. Kemudian ibu-ibu yang nyuguhi ini kan semua kan amal jariah, ya. Ini akan menyokong kita untuk masuk ke surga bukan ke neraka. Jadi ilmu kita tuh ilmu menuju surga. Ya. Ya. Jika kaum Yahudi dan kaum Nasrani di masa lampau, ini ya catatannya, di masa lampau mengimani Nabi Musa alaihissalam dengan Tauratnya dan Nabi Isa alaihissalam dengan Injilnya, dengan kitab Taurat dan Injil itu, maka masuklah dia surga. Injil yang asli, Taurat yang asli, yang belum dibalut tangan-tangan jahil, dia masuk surga. Imannya pada Taurat, imannya pada Injil, belum Quran, ya. Itu yang. Jadi ini satu catatan penting, orang Nasrani orang Yahudi pun ada yang masuk surga, ya, ketika masih mengimani Nabi Isa bukan anak Tuhan, Nabi Musa utusan Tuhan Rasulullah, ya, dengan kitab-kitabnya dan mengamalkan, implementasikan isi-isi Taurat dan isi Injil, maka dia ahli surga dan dia orang beriman. Ya. Antara yang beriman dan tidak beriman lebih baik yang tidak beriman, ya. Jadi yang beriman dengan Taurat dan Injil itu hanya sedikit, ya, sedikit dalam hati, jadi tidak banyak. Yang banyak itu yang tidak beriman. Apalagi makin maju modern, makin negara makin dunia makin maju ini, ya, ini makin mengerikan, ya. Yang tidak beriman makin banyak. Kemudian Mekah Madinah makmur berkat siapa? Ya, Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi jadikanlah Makkah sebagai negeri yang aman dari ketakutan. Ya, ini doa Nabi Ibrahim Kalimullah, ya. Dan juga Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi jadikanlah Mekah sebagai negeri yang aman. Oh, ini kok double ngantuk tidak bisa pulang begini Pak. Ketok manungso. Ya, ya ini ya. Ibrahim berkata, Rabbi angkatlah sebagian anak keturunanku. Kita juga anak keturunan. Ya. Bagi imam, ya, dengan karuniamu dan anugerahmu, ya, maka Allah menjawab bahwa orang-orang zalim tidak akan meraih derajat imamah dan dalam agama ini. Ya, anak keturunannya Nabi Ibrahim AS. Nabi Yakub kalau kita paham, ya, wahai anak keturunan Yakub, ingatlah nikmat-nikmatku yang berjumlah banyak kepada kalian, bahwa aku telah melebihkan kalian di atas manusia di zaman kalian dengan banyaknya nabi-nabi kalian dan kitab yang diturunkan kepada mereka. Ini kalau kita tafsirkan, Nabi Yakub itu keturunan mana? Yahudi, Bani Israel. Dalam tahun yang lalu ke 89 katakan bahwa Bani Israel itu diberikan dari kaum yang lain, ya, betul ya, masih ingat ya Bapak Ibu ya. Bani Israel itu diberikan dari Allah, dari seluruh apa yang dimiliki itu diberikan Allah oleh Bani Israel. Namun karya yang banyak itu tidak membuat mereka beriman dan takut. Itu juga keturunan Yakub juga. Yakub. Ingatlah wahai Nabi ketika kamu menjadikan Ka'bah sebagai tempat kembali bagi manusia, datang pergi ya, seperti haji umroh, haji setahun kali, nggak umroh anytime, setiap saat bisa datang umroh. Ya. Semua orang ingin umroh, kan Pak Rizwan dosen pulang dari umroh, ya. Pak Nur juga pulang umroh, ya, Nur. Bu Eni juga umroh dari umroh kepada dia. Saya dioleh sarung sama saya ingat itu.
semasa saja ya. Ya, Bapak-bapak jangan iri ya. Ya. Ya, kemudian Ka'bah reuni umat yang dibangun Ibrahim, ya. Jadikan Mekah sebagai negeri yang aman dari ketakutan, limpahkan rezeki kepada penduduknya, dan sekarang itu rezekinya melimpah ruah ya Mekah itu ya. Dari banyak buah-buahan, khususkanlah rezeki ini hanya untuk orang-orang beriman kepada Allah dari akhir. Kita pahami Mekah ini tanahnya tandus, sulit untuk ditanami pohon-pohonan di masa lalu. Ya. Tapi sekarang ini, ya, apa yang nggak bisa terjadi di Mekah, apalagi menjelang akhir zaman, ya. Ya di media sosial ya, Pak Rizal ya kemarin ada apa? Dia buat salak, ya, ditanam betul ya di media sosial itu. Terus anggur macam-macam yang kemudian nggak mungkin sekarang ditanam di sana. Ya. Di orang-orang kaya itu membeli pohon-pohon yang sudah jadi dari Asia, pasang pot yang besar, tanahnya dari Asia, dan berbuah banyak. Itu terjadi di Mekah kali ini. Makmur, doanya siapa? Ibrahim alaihissalam. Wahai Nabi, saat Ibrahim dan Israel mengangkat fondasi-fondasi Ka'bah, ya, menyempurnakan Ka'bah, keduanya berdoa kepada Allah dengan penuh kekhususan. Rabb kami, terimalah dari kami amal soleh kami dan doa kami. Sesungguhnya Engkau mendengar kata-kata para hambamu, maka maha mengetahui mereka semuanya. Nah, kalau kita lihat Ka'bah ini kan Ibrahim itu kan hanya penerus. Adam pun pernah membangun di situ, ya. Adam pernah membangun mulai dengan batu pertama di situ. Adam juga nabi pertama. Dan yang memilih lokasi itu siapa? Bapak Ibu, paham nggak? Yang memilih Ka'bah di situ siapa? Allah yang memilih. Ya, Allah. Karena di Sidratul Muntaha itu ada Baitul Ma'mur, masjidnya para malaikat. Sehingga diturunkan kalau Baitul Ma'mur itu dijatuhkan, ya jatuhnya kepada Baitullah itu jatuhnya. Ya, jadi bukan sembarang memilih, itu Allah yang memilih lokasi Ka'bah itu di situ. Ya, selesailah. Ya, ini sekedar semangat saja. Undur maqala cintai tafsir surga firdaus menantimu. Nah, dia semangat ya. Mari percaya cintai tafsir agar kita masuk ke surga firdaus. Mintalah surga tertinggi, yaitu surga firdaus. Barangkali kita semua termasuk tercatat yang minta surga tertinggi, yaitu firdaus. Allahumma amin. Sekalian, saatnya untuk berdiskusi agar kita lebih bisa mendalam untuk kita bawa ke keluarga kita masing-masing, keimanan kita tahu kita. Amin. Itu hanya kepada moderator untuk banyak jawab sepenuhnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.